Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Wahyu Pratibina dari Ilmu Kelautan kelas C, angkatan 2025. Di sini saya akan mengolah data tentang global, dan kita lihat sebelumnya di bagian nomor untuk olah data ini belum urut. Jadi kita harus urutkan dulu dengan memblok dari awal ke akhir sampai 201. Setelah sampai sini, kita klik home, kemudian kita pilih bagian ini, short and filter. Setelah itu kita pilih bagian opsi yang paling atas, short smells too large. Kemudian kita pilih continuous with the current station. Kemudian kita klik short. Dari urutannya sudah benar. Selanjutnya kita memberi tinggi gelombang. Kita pisahkan dulu. Sudah tinggi gelombang. Untuk tinggi gelombang dengan rumus sama dengan tinggi puncak, buka kurung dulu, tinggi puncak dikurang dengan tinggi lembah, sama dengan. Setelah itu kita blok hasilnya sampai bawah, sampai 201. Jadi setelah seperti ini, kita ubah nama periode menjadi periode gelombang. Kita rentangkan juga untuk bagian periode gelombang. Setelah itu di bagian periode gelombang ada angkanya itu kita blok dulu. Kemudian kita cut atau kita klik Ctrl X. Setelah kita klik Ctrl X, kita pindahkan ke bagian kolom F dengan mengklik Ctrl V. Setelah itu di bagian kolom D kita beri NIM kita angka 3 digit di akhir NIM kita, 3 digit di akhir NIM kita dengan menggunakan titik ya, yaitu kalau aku 1.118. 1.18. Kita blok sampai bawah. Setelah itu kita mengolah data yang di periode gelombang dengan rumus sama dengan buka kurung F ditambah dengan NIM kita dengan tutup kurung sama dengan, kemudian kita blok sampai bawah. Selanjutnya kita mengolah data di bagian sini. Itu kita mengolah yaitu jumlah, kemudian
HNT minimal, kemudian HNT signifikan, kemudian HNT maksimal, kemudian korelasi. Untuk rumusnya jumlahnya itu sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok bagian tinggi gelombang sendiri. Kemudian kita tutup kurung dan kita klik. Selanjutnya untuk yang di bagian HNT minimal dengan menggunakan sama dengan average, kita blok dari atas sampai angka 21. Oke. Kemudian kita tutup kurung dan kita klik enter. Kemudian yang HNT signifikan kita menggunakan rumus average, kemudian kita blok sampai angka 67. Yang tadi sampai 21, sekarang sampai 67. Oke, setelah itu kita tutup kurung dan kita klik enter. Oke, setelah itu kita HNT maksimal dengan menggunakan rumus sama dengan average. Lalu kita blok dari atas kembali semuanya, dari atas sampai bawah. Kemudian kita tutup kurung dan kita klik enter. Untuk korelasi kita menggunakan rumus sama dengan korelasi. Kemudian kita blok di bagian tinggi gelombang semuanya. Kemudian kita klik koma. Kemudian kita menghitung juga di bagian periode gelombangnya. Kita blok juga. Oke, setelah itu kita tutup kurung dan kita klik enter. Oke, selanjutnya kita data sama seperti yang tadi, jumlah untuk periode gelombang sama dengan sum, kemudian kita blok sampai bawah, kemudian kita tutup kurung dan kita klik enter. Oke, selanjutnya kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi di bagian HNT minimal, yaitu sama dengan average. Kemudian kita klik blok sampai 21.
kemudian kita tutup kurung dan kita klik enter. Nah, setelah itu di bagian HNT signifikan, yaitu menggunakan rumus sama dengan average, sama dengan average, kemudian kita blok dari atas sampai 67. Oke, setelah itu kita klik tutup kurung dan enter. Setelah itu HND maksimal sama dengan average, kemudian kita blok semuanya di bagian kolom periode gelombang sampai bawah, sampai 201. Blok sampai sini, kemudian kita tutup kurung dan kita klik enter. Nah, untuk korelasi kita tidak menghitungnya karena tadi kita sudah menghitung di bagian tinggi gelombang sama periode gelombang, seperti itu. Baik, selanjutnya kita membuat tabel atau membuat grafik. Membuat grafik, yaitu kita pilih insert, kemudian kita pilih charts yang di bagian ini, scatter chart, kemudian pilih option pertama. Setelah itu kita sesuaikan chartnya di tempat yang bisa digunakan untuk mengedit chart tersebut. Kita simetriskan, kita taruh di bagian atas. Oke, selanjutnya kita lebarkan ini. Oke. Nah, setelah itu kita pilih slash data, kemudian kita sebelumnya kita hapus dulu ya ini, hapus, oke. Kemudian kita klik add, kemudian kita pilih place series name-nya regresi, gelombang. Oke, setelah itu kita series X-nya kita ubah dengan blok, yaitu di bagian periode gelombang. Kemudian kita klik enter, kemudian kita ganti series Y values dengan, ini dihapus dulu ya, dengan tinggi gelombang. Tadi periode gelombang, sekarang tinggi gelombang. Oke, tinggi gelombang ada di sini, kita blok lagi. Oke, selanjutnya kita klik enter dan kita klik enter lagi. Nah, kemudian kita klik OK. Oke, setelah itu kita bisa melihat datanya seperti ini. Ini datanya. Oke, kemudian kita pilih di bagian chart element, yaitu kita pilih axis title, trend line. Kita tidak mengisi data labels dan error bars. Oke, kita cukup mengisi bagian ini, axis title, chart title, trend line, legends, dan trend line.
Selanjutnya kita ganti nama bagian biar agak jelas. Nama bagian akses title yang di bawah kita ganti periode gelombang. Kemudian akses title yang di samping kita ganti dengan tinggi gelombang. Oke. Selanjutnya, jika sudah, kita bisa merapikannya di bagian trendline, di bagian legend. Aku mau merapikan bagian register gelombang atau penanda yang di sini itu aku taruh di samping, yaitu di bagian right. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian aku pilih opsi search element, kemudian kita pilih trend line, kemudian kita pilih more option, kemudian kita scroll sampai bawah dan kita menemukan display equation on chart dan display R square value on chart. Kita pilih opsi ini, dua opsi ini. Oke, setelah itu kita keluar. Nah, di sini ternyata setelah kita memilih opsi tadi, ternyata ada angka atau perhitungan dari gelombangnya. Kemudian kita rapikan, kita taruh di bagian yang kosong. Oke, di bagian yang kosong kita taruh di sini. Kita rapikan. Nah, kita bisa lihat bahwasanya tinggi gelombang itu bisa kita lihat dari ketinggiannya, kemudian kita lihat dari periode gelombang tersebut. Sekian dari saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.